Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel personal blog saya. Nama saya Amri Ilma dan di video kali ini kita akan melanjutkan seri 30 juz untuk 30 hari Ramadan, yaitu membaca terjemahan Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri mengenai tujuan dan motivasi, yaitu bahwa Al-Quran itu harus dipelajari dan ditadaburi. Sehingga pertama-tama saya perlu memaksa diri saya sendiri untuk membaca seluruh arti dari Al-Quran, dari mulai surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Sebelum insya Allah setelahnya mudah-mudahan bisa terus-menerus mempelajari Al-Quran melalui tafsir atau pemahaman terhadap masing-masing ayatnya dan juga tadabur atau merenungkan kontemplasi tentang ayat-ayat Al-Quran itu sendiri dan mencari hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Kemudian kita lanjutkan membaca doa agar dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu umatika nasiyati biyadik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Madil fiyya hukmuk. Hukummu berlaku padaku. Adlu fiyya qada'uk. Ketetapanmu kepadaku adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. An taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi, penyejuk, penyubur bagi hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Pertama-tama seperti biasa quick recap dari juz sebelumnya, yaitu juz 4. Kemarin kita sudah membaca paruh kedua surat Al-Imran ayat 93 sampai 200 dan juga awal surat An-Nisa ayat 1 sampai 23. Di mana di dalamnya terdapat 4 segmen besar. Segmen pertama tentang solidaritas umat dan identitas, bahwa kita diminta untuk berpegang teguh pada tali agama Allah dan kita dideklarasikan adalah sebagai khairu ummah. Umat Islam itu adalah umat terbaik, dengan syarat menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah yang mungkar. Segmen kedua itu adalah evaluasi komprehensif tentang perang Uhud. Jadi di situ Al-Quran menerangkan apa sih penyebab kekalahannya, yaitu karena cinta dunia yang berlebihan, karena pasukan pemanah ingin mengambil harta rampasan perang atau ghanimah, padahal perangnya belum selesai dan mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap berada di atas bukit. Namun mereka tidak taat pada instruksi pemimpin. Kemudian juga ada manajemen psikologis pasca kekalahan di perang Uhud, prinsip-prinsip kepemimpinan bahwa kita harus tetap memaafkan mereka walaupun berbuat salah, bersikap lemah lembut, dan tetap mengajak mereka untuk bermusyawarah. Segmen ketiga adalah puncak perenungan intelektual, di mana Allah di sini mengemukakan satu sosok yang disebut sebagai ulul albab, yaitu orang yang berakal. Digambarkan sebagai mereka yang melihat penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan melihat bahwa semua itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Artinya semua itu ada yang menciptakan, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jadi orang ulul albab menggabungkan zikir atau mengingat Allah dan fikir atau memikirkan, mempelajari apa yang kita lihat di alam semesta ini.
Kemudian di situ juga ada doa agar kita diselamatkan dari neraka dan diwafatkan bersama orang-orang yang berbakti. Terakhir di segmen keempat ada transisi ke hukum sosial dan keluarga. Mulai dari bagaimana melindungi orang-orang yang lemah, menjaga harta anak yatim, karena setelah perang Uhud banyak laki-laki yang gugur meninggalkan janda dan anak-anak yatim. Di sini konteks turunnya aturan-aturan keadilan bagi mereka. Ada juga hukum waris dan juga hukum pernikahan dan mahram. Dan sekarang kita lanjutkan ke juz kelima. Pertama, sebelum kita mulai baca artinya, kita preview dulu ya. Jadi juz 5 ini secara keseluruhan itu adalah surat An-Nisa semuanya. Dari mulai ayat 24 sampai ayat 147. Juz ini berbicara tentang konstitusi, keadilan sosial, keluarga, dan juga bernegara. Alurnya disusun dengan sangat presisi, bergerak dari unit masyarakat paling kecil, yaitu rumah tangga, menuju unit yang lebih besar, seperti komunitas sosial, organisasi, hingga bernegara. Lalu masuk ke medan konflik, dan diakhiri dengan fondasi keadilan, peradilan. Nah, di sini ada beberapa segmen ya, mungkin bisa kita bagi menjadi 5 segmen utama. Yang pertama adalah segmen yang berbicara tentang tata tertib keluarga dan juga kehormatan. Jadi sebelum membangun peradaban, Allah menata dulu ruang keluarga sebagai unit terkecil. Jadi kalau keluarga yang kacau tidak akan bisa melahirkan umat yang kuat. Di dalamnya ada batas kehormatan pernikahan. Jadi melanjutkan daftar wanita yang mahram ya, dari ayat sebelumnya. Kemudian juga ada solusi bagi yang tidak mampu menikahi wanita merdeka, dan di sini Allah juga menegaskan Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Kemudian ada ayat selanjutnya tentang perlindungan harta dan nyawa, tentang manajemen konflik rumah tangga yang berisi tentang kepemimpinan, laki-laki didaulat sebagai pelindung dan juga penanggung jawab rumah tangga. Dan juga apabila terjadi konflik gitu ya, ada SOP resolusi konfliknya harus seperti apa. Segmen kedua itu tentang jaringan sosial, hak sesama, dan juga identifikasi musuh-musuh, yaitu ayat 36 sampai 57-nya. Berisi deklarasi hak sosial, ada perintah tauhid yang langsung digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada 8 golongan utama, orang tua, kerabat, anak yatim, dan seterusnya. Kemudian ada juga ancaman bagi orang yang pelit dan sombong, menyembunyikan karunia Allah. Kemudian ada juga tentang keadilan dari Allah, bahwa Allah lagi-lagi tidak pernah akan menzolimi hambanya walaupun sebesar zarah atau atom. Dan juga ada yang membongkar karakter sebagian Yahudi di masa itu, di mana mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Mereka iri atas anugerah kenabian yang jatuh kepada bangsa Arab. Jadi mereka berusaha memutarbalikan lisan dan ayat-ayat Allah. Segmen ketiga berisi tentang konstitusi, organisasi, kepemimpinan, dan ketaatan. Jadi sekarang makin melebar lagi skopnya, yaitu dari ayat 58 sampai 70, mulai dari prinsip dasar kepemimpinan. Jadi ayat-ayat tersebut memerintahkan menyerahkan amanah kepada yang berhak. Jadi berdasarkan meritokrasi dan menetapkan hukum dengan adil. Jadi di situ ada fondasi hierarki ketaatan diberitahukan di dalam surat ini. Mulai dari taat kepada Allah, kemudian Rasulnya, kemudian ulil amri, yaitu pemimpin yang mempunyai otoritas, dan jika ada sengketa, kembalikan kepada SOP utama, yaitu SOP utamanya apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan dilanjutkan dengan bahaya berhakim kepada tohut. Jadi ada sifat orang munafik yang mengaku beriman, tapi ketika ada masalah hukum, mereka lebih suka mencari pengadilan tohut, yaitu hukum selain Allah, yang syarat kepentingan atau suap. Jadi ketaatan sejati dibuktikan dengan ketundukan penuh tanpa rasa berat hati terhadap keputusan Rasulullah. Di segmen keempat ada tentang eksekusi strategi, pertahanan, dan juga kesiapsiagaan gitu ya. Jadi mulai dari motif berjuang, gimana di sini
perjuangan umat Islam ditegaskan bukan untuk menjajah, melainkan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, termasuk laki-laki, perempuan, anak-anak yang berdoa minta diselamatkan. Ada juga ketakutan versus takdir, di mana ayat-ayat tersebut menguliti rasa takut mati kaum munafik. Allah kembali mengingatkan bahwa di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kemudian ada juga tentang diplomasi dan hukum humaniter, cara mengklasifikasikan berbagai kelompok munafik dan sekutunya di medan pertempuran. Jadi di situ sangat detail membahas hukum pembunuhan tanpa sengaja, yaitu kewajiban membayar denda, memerdekakan budak, serta peringatan keras agar tidak gegabah menuduh musuh tanpa investigasi yang mendalam atau investigasi silang. Terakhir juga ada tentang derajat pejuang dan sholat darurat. Dijelaskan bahwa orang yang berkorban harta dan nyawanya derajatnya lebih tinggi dari yang sekedar duduk aman. Bagi yang tertindas namun tidak mau hijrah kemudian dikecam, dan segmen ini ditutup dengan turunnya syariat tentang sholat khauf atau sholat taktis di medan perang dan keringanan sholat qasar ya, jadi meringkas sholat yang suka kita lakukan apabila kita sedang berpergian. Dan terakhir, segmen kelima, puncak peradilan dan ancaman kemunafikan. Jadi ada keadilan lintas agama. Di sini ada ayat yang turun untuk justru membela seorang Yahudi yang dituduh mencuri oleh keluarga Muslim, Bani Ubaybir. Jadi alih-alih membela orang dalam atau orang Muslim, Allah justru menurunkan ayat untuk memerintahkan Rasulullah untuk menghukum si Muslim tersebut dan membebaskan si Yahudi. Jadi di sini menegaskan ya, keadilan walaupun berbeda agama tetap harus adil. Dan juga ada akar-akar kejahatan seperti syirik dan setan, hak perempuan kembali ditegaskan. Ada juga ayat emas tentang keadilan. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Itu objektivitas mutlak di ayat 135. Dan juga ada beberapa karakteristik kemunafikan yang lain, dan juga Allah tetap membuka pintu taubat. Ya, jadi tetap ditutup akhir dari juz 5 ini dengan kalimat yang sangat indah dan menenangkan di ayat 147-nya, bahwa Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Baik, kita lanjutkan ya membaca surat An-Nisa. Kita mulai dari ayat ke-24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai satu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, yaitu sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki sebagai peliharaannya. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, berzina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang
sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan bersifat lemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zolim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, footnote-nya, nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Lanjut, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Oke, kita cek dulu ya. Jadi mungkin di sini biar tidak ada kesalahpahaman. Jadi ayat 34 nih saya coba langsung cari tafsir singkatnya. Ayat 34 dari surat An-Nisa seringkali menjadi pusat diskusi dan memerlukan pendekatan tafsir, konteks sejarah dan bahasa, serta tadabbur hikmah untuk kehidupan yang sangat hati-hati agar tidak disalahpahami. Sebagai seorang pemimpin di organisasi sosial dan seorang ayah dari 2 putri, kita memahami ayat ini secara mendalam sangat penting. Jadi pertama ada konteks kepemimpinan atau qawwam. Ayat 34 ini dimulai dengan pernyataan laki-laki adalah pelindung atau qawwam bagi perempuan. Kata qawwam bukan berarti penguasa atau mandor, melainkan pelayan, penjaga, dan penanggung jawab stabilitas. Jadi sangat ditegaskan bahwa laki-laki itu harus menjadi pelayan, penjaga, dan penanggung jawab stabilitas di rumah tangga. Otoritas ini diberikan karena laki-laki diwajibkan memberikan nafkah, finansial, dan perlindungan fisik. Jadi wewenang yang muncul kemudian bukan untuk menindas, tapi untuk memperbaiki keadaan. Di sini juga ada tahapan resolusi konflik, yaitu SOP dari Allah. Ayat ini turun untuk menangani situasi spesifik yang disebut nusyuz.
Nusyuz bukan sekedar perbedaan pendapat kecil, melainkan gangguan serius dalam komitmen pernikahan yang mengancam keutuhan keluarga. Allah memberikan SOP yang bertahap. Tahap pertama adalah nasihat, faizuhunna. Jadi berbicara dari hati ke hati, komunikasi terbuka, dan mengingatkan tentang tujuan pernikahan. Tahap kedua, pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madaji. Ini adalah tindakan protes psikologis yang sunyi untuk memberikan ruang refleksi bagi kedua belah pihak tanpa ada kekerasan fisik. Dan tahap ketiga, pukulan yang tidak menyakiti. Wadribuhunna. Memahami kata wadribuhunna atau memukul. Para ulama besar dan ahli tafsir, termasuk Ibnu Abbas, sahabat Nabi, memberikan batasan yang sangat ketat terhadap kata pukul di sini, sehingga maknanya jauh dari kekerasan dalam rumah tangga yang kita kenal sekarang, yaitu pukulan simbolis, khairu mubarrih. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa pukulan ini haruslah pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tidak menyakiti secara fisik, dan dilarang keras memukul wajah. Alat yang digunakan, para ulama mencontohkan penggunaan siwak atau sikat gigi kayu kecil atau sapu tangan yang dilipat. Tujuannya bukan untuk menyakiti raga, melainkan sebuah kejutan psikologis bahwa situasi sudah sangat genting. Nah, hanya jika tahap 1 dan 2 ini gagal, ada opsi terakhir, ini adalah opsi terakhir sebelum perceraian atau mediasi pihak ketiga yang akan ada di ayat selanjutnya, ayat 35. Sebagai penafsir terbaik Al-Quran, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun memukul istrinya, pembantunya, atau siapapun di rumahnya. Beliau justru bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya, istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau juga sangat membenci laki-laki yang memukul istrinya di siang hari lalu ingin mencumbunya di malam hari. Ya, jadi ini sedikit penjelasannya tentang ayat 34 biar tidak disalahartikan. Jadi sangat maknanya sebenarnya sangat dalam ya, tidak bisa hanya diartikan begitu saja dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi di sini juga saya baru tahu juga orang yang terbaik adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya, istrinya. Lanjut ke ayat 35, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh. Teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ini mungkin di sini juga dikasih tahu urutannya ya. Berbuat baik itu urutannya mulai dari orang tua dulu, kemudian karib kerabat saudara, dilanjutkan dengan anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan yang perjalanan tersebut bukan karena maksiat dan kehabisan bekal, termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ayat 37, dari sebelum itu, termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya. Mundur sedikit, ayat 36, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ini mungkin juga mau saya catat lagi ya. Ini banyak sekali dari kemarin ya ayat-ayat tentang kita diminta untuk bersedekah dan jangan kikir, jangan pelit. Jadi ada ayat 36-nya.
dan juga ayat 37-nya. Ya, ini ayat-ayat yang saya catatnya, ayat-ayat penting yang perlu menjadi refleksi diri saya sendiri. Kita lanjutkan ya ke ayat 38. Tadi 37 sudah. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Ini kayak di surat Al-Zalzilah ya. Jadi surat An-Nisa ayat 40 lagi-lagi menegaskan bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun, walaupun sebesar atom atau zarah. Zarah adalah sesuatu yang paling kecil dan paling ringan. 41. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami datangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi atau mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Footnote, sebagian besar ulama menjelaskan arti menyentuh di sini adalah bersentuhan kulit, dan sebagian yang lain adalah mengartikannya sebagai bercampur sebagai suami istri. Itu ya, jadi mungkin ini yang membatalkan wudhu juga gitu ya, atau yang kita masih junub gitu. Jadi mungkin di sini ada yang mengartikan yang berbeda ya, yang membatalkan wudhu, ada yang bilang menyentuh perempuan itu membatalkan, tapi ada yang juga sebagian mufasir bilang bahwa tidak membatalkan wudhu gitu. Tapi harus bercampur dulu baru itu membatalkan wudhu. Ayat 44. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ro'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit saja. Footnote, dan ini juga diulang lagi di sini ya. Ini kalau tidak salah sudah kita baca sebelumnya di surat Al-Baqarah. Di antara orang Yahudi itu, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan di sini footnote-nya,
orang Yahudi itu juga mengubah arti, tempat, atau mengurangi atau menambah kata-kata yang ada di dalam Taurat. Terus kemudian mereka mengatakan, dengarlah, tetapi hati mereka mengatakan, mudah-mudahan kamu tidak dapat mendengarkan atau tuli. Terus tadi raina juga ya, sudah kita bahas, sama artinya dengan unzurna, artinya perhatikan kami. Ada di ayat Al-Baqarah ayat 104-200 yang sudah kita baca sebelumnya. Dan terakhir tadi terkait dengan mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali, ada yang mengatakan bahwa kadar keimanan yang tipis, dan ada juga yang menafsirkan sebagai jumlah orangnya yang sedikit. Ayat 47, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kamu mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang. Footnote, menurut kebanyakan mufasir, maksudnya ialah mengubah wajah mereka lalu diputar ke belakang sebagai penghinaan. Lanjut. Jadi ya, Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada pada kamu, yaitu kitab Taurat, sebelum kamu mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Saya catat, ayat 48, syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni. Hati-hati ya, mudah-mudahan kita semua bisa selalu dihindarkan dari berbuat syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ayat 49, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dia kehendaki dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jibt dan Tohut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Footnote, Jibt sama dengan Tohut. Itu adalah setan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ini percakapan ya, kita suruh memperhatikan percakapan antara orang Yahudi dengan orang musyrik Mekah. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ayat 52, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Jadi di sini langsung dibantah oleh Allah di ayat selanjutnya. Sebelumnya mereka bilang bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman, namun di ayat 52 langsung dibantah oleh Allah bahwa mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan orang yang dilaknat Allah itu tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ayat 53, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Serem banget ya. Jadi ayat ini juga saya pernah baca gitu ya, atau pernah mendengarkan satu ceramah di YouTube, saya lupa gitu ya. Kenapa di sini secara spesifik
disebutkan kulit gitu. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Jadi di video lecture tersebut atau di tafsir yang saya baca itu pernah disebutkan bahwa memang kulit manusia ini banyak sekali sensor-sensorik dan saraf-sarafnya gitu ya. Jadi kita merasakan sakit ya di kulit gitu. Kita merasakan sakit adanya di kulit. Kalau kulit kita ditusuk jarum, kulit kita dicubit, kulit kita berdarah, terkelupas, itu kan yang sangat sakit itu adanya di kulit. Karena sensor-sensor semua rasa sakit itu ada di kulit, di seluruh permukaan kulit kita, dan itu yang diteruskan ke dalam otak untuk kemudian kita merasakan rasa sakit. Nah, di sini secara spesifik disebutkan bahwa di neraka itu setiap kali kulitnya hangus diganti dengan kulit yang lain. Jadi maknanya yang saya pahami ya tidak akan pernah tidak merasakan sakit, terus-terusan merasakan sakit dari azab tersebut. Astagfirullahaladzim. Ayat 57, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Saya catat dulu ayat 56 tadi. Kulit ayat 58, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Ayat 58, ini adalah kita harus adil dalam membuat hukum atau aturan. Bismillah. Ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Footnote, selama pemegang kekuasaan berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Lanjut, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat 59 itu adalah urutan kepatuhan, yaitu kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amri itu berarti ya pemimpin dalam keluarga ya, yang saya pahami pemimpin di kantor, pemimpin organisasi, pemimpin negara, presiden. Di sini disebutkan selama mereka berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi tidak melakukan sebaiknya atau tidak melanggar ya. Ayat 60, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Ini mungkin juga salah satu ciri orang munafik ya, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 61 ini. Saya catat dulu. Mudah-mudahan kita semua bisa dihindarkan dari menjadi orang munafik. Jadi di sini ayat 61-nya, kalau diperintahkan untuk patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, orang munafik malah menghalangi dengan keras. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.
Jadi kita diminta memberikan nasihat, berpaling dari mereka. Mungkin saya tidak tahu maknanya apa di sini, tapi kayaknya pernah dengar dari Ustadz Firanda ya, jangan terlalu diurusin gitu ya kalau orang sudah tidak mau dengar gitu, tapi tetap berikan nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya agar mereka mau mendengar gitu ya. 64. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sungguh sekiranya mereka telah menzolimi dirinya, footnote-nya, menzolimi dirinya berhakim kepada selain Nabi Muhammad SAW, dan sungguh sekiranya mereka telah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan sekalipun kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan yang dengan demikian itu, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar di sisi kami, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama serentak. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah, dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka? Footnote, yaitu orang yang menampakkan dirinya beriman dan minta izin berperang sebelum ada perintah berperang. Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat ketika mereka diwajibkan berperang. Tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika ditimpa satu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini saya catat ayat 79. Kebaikan itu datangnya dari Allah, sedangkan keburukan yang menimpa diri kita, yang menimpa kita
datangnya dari diri kita sendiri. Prinsip ya, bahwa Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Apapun keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Footnote, Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan. Ayat 81, dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kami taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ayat 82, tantangan untuk mendalami Al-Quran, yaitu apabila bukan dari Allah, pasti akan banyak pertentangan. Tapi kita tahu ya bahwa Al-Quran itu tidak ada satupun kontradiksi sama sekali. Ayat 83, dan apabila sampai kepada mereka satu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Footnote, tokoh-tokoh sahabat Rasul menurut Mufasir, maksud menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri itu, kalau satu berita tentang keimanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat memberikan kesimpulan dari berita itu. Gitu ya, jadi kita bisa tahu secara resmi isi beritanya apa ya, tinggal tanya saja gitu. Ayat 84, maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang, mudah-mudahan Allah menolak mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. Footnote, perintah berperang itu harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena yang dibebani adalah dirinya sendiri. Ayat ini berhubungan dengan keengganan sebagian besar orang Madinah untuk ikut berperang bersama Nabi ke Badar. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW pergi berperang walaupun sendirian saja. Ayat 85, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh sebagian pahalanya. Dan barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan kejadiannya.
Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Barang siapa disesatkan oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Footnote, menjadi dua golongan, golongan orang mukmin yang membela orang munafik dan golongan orang mukmin yang memusuhi orang munafik. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Footnote, diriwayatkan bahwa beberapa orang Arab datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Lalu mereka masuk Islam. Kemudian mereka ditimpa demam Madinah. Karena itu mereka kembali kafir, lalu mereka keluar dari Madinah. Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi. Lalu sahabat menanyakan sebab-sebab mereka meninggalkan Madinah. Mereka menerangkan bahwa mereka ditimpa demam Madinah. Para sahabat berkata, "Mengapa kamu tidak mengambil teladan yang baik dari Rasulullah?" Para sahabat terbagi kepada dua golongan dalam hal ini, yang sebagian berpendapat bahwa mereka telah menjadi munafik, sedang sebagian lain berpendapat bahwa mereka masih Islam. Lalu turunlah ayat ini yang mencela kaum muslimin karena menjadi dua golongan itu dan memerintahkan agar orang Arab ditawan dan dibunuh jika mereka tidak berhijrah ke Madinah karena mereka disamakan dengan kaum musyrikin yang lain. Ayat 89 ya. Ini saya cari sedikit ya tentang tafsirnya. Ayat 89 surat An-Nisa seringkali dipotong secara sepihak, dekontekstualisasi, sehingga seolah-olah melegitimasi kekerasan. Namun, jika kita melihat tafsir dan munasabah atau keterkaitan ayat ini sebenarnya adalah bagian dari instruksi militer dan hukum internasional yang sangat spesifik. Berikut adalah penjelasan konteksnya secara lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman. Konteks sasaran, siapa yang dimaksud? Ayat ini tidak berbicara tentang non-muslim secara umum yang hidup damai, melainkan tentang kelompok munafik di Mekah yang melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang mengaku masuk Islam namun tetap tinggal di Mekah, bekerja sama dengan kaum musyrik untuk menghancurkan umat Islam di Madinah dan berusaha menarik orang beriman agar kembali menjadi kafir. 2. Syarat utama, hijrah sebagai pembuktian. Allah memberikan kriteria yang sangat objektif untuk membedakan mana orang-orang yang benar-benar terjepit dan mana orang yang berkhianat. Maka janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setiamu sebelum mereka berhijrah di jalan Allah. Jadi hijrah ke Madinah saat itu adalah uji loyalitas. Jika mereka menolak hijrah padahal mampu dan justru memilih tetap tinggal bersama musuh atau menyusun makar, maka status mereka berubah dari warga sipil menjadi kombatan atau musuh perang. Jadi makna tawan dan bunuhlah mereka, kutipan tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menemukannya adalah instruksi perang terbuka. Dalam hukum perang militer manapun, pasukan yang berkhianat atau mata-mata yang menyusup dan melakukan sabotase di tengah peperangan memang dijatuhi hukuman berat. Perintah ini berlaku jika mereka melakukan tindakan agresif dan permusuhan aktif. Nah, di sini juga ada konteks yang membatalkan di ayat 90 atau ayat selanjutnya. Keamanan bagi yang damai. Ini adalah bagian paling penting. Ayat 89 tidak boleh dibaca tanpa ayat 90. Di ayat selanjutnya, Allah langsung memberikan pengecualian larangan membunuh bagi 3 kelompok. 1, kelompok yang terikat perjanjian, yaitu orang yang bergabung dengan kaum yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam. 2, kelompok yang netral, orang yang datang kepadamu namun hatinya merasa keberatan untuk memerangi kamu walaupun memerangi kaum mereka sendiri atau tidak mau terlibat konflik.
Dan yang ketiga, kelompok yang menawarkan perdamaian. Jika mereka membiarkan kamu tidak menyerang dan menawarkan perdamaian. Allah berfirman, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan atau membunuh mereka. Ya, itu mungkin sedikit konteksnya agar tidak dekontekstualisasi dan disalahartikan. Ayat ini harus dibaca dengan ayat-ayat lain secara kontekstual dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan damai. Ayat 90, ini ya pengecualiannya tadi ya, gitu. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada satu kaum yang diantara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai. Footnote, ayat ini menjadi dasar hukum suaka. Lanjut, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Yaitu footnote tidak memihak dan telah mengadakan hubungan dengan kaum muslimin. Lanjut, sekiranya Allah menghendaki niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh seseorang yang beriman yang lain, kecuali karena kesalahan tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena kesalahan, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka, keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia, si terbunuh, dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia, si terbunuh, dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia, si pembunuh, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi yang saya pahami di sini ini adalah ayat mengatur apabila tidak sengaja membunuh seseorang, ya mungkin kecelakaan dan lain sebagainya. Ditegaskan tidak boleh membunuh yang lain kecuali karena kesalahan tidak sengaja gitu ya. Dan bahkan tidak sengajanya itu baik itu kepada orang mukmin yang lain, walaupun kepada orang kafir pun tetap harus membayar tebusan dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi tidak dibeda-bedakan ya nyawa orang tersebut kepada orang kafir yang ada perjanjian damai. Jadi memang semua itu setara gitu ya, yang saya pahami dari sini. Apabila ada kejadian terbunuh tidak sengaja. Lanjut 93, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu. Kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Tidaklah sama orang beriman yang duduk, yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.
Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat Allah dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Footnote: Muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi SAW, sedangkan mereka sanggup, mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu. 98. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya catat ini An-Nisa ayat 100. Itu adalah pentingnya berhijrah. Mungkin saya mengartikan dalam konteks modern sini, berhijrah di saat ini itu mungkin juga bukan cuma hijrah secara fisik gitu ya, tapi juga berhijrah karena Allah. Kita ingin menjadi seorang yang lebih baik lagi, meninggalkan perkara-perkara sebelumnya yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan di sini Allah menjamin bahwa di bumi ini tuh banyak tempat untuk berhijrah yang luas, rezekinya yang banyak. Jadi yang saya pahami, Allah menjamin rezeki orang yang mau berhijrah untuk menjadi lebih baik, berhijrah ke jalannya. Ayat 101, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Footnote: mengkosor sholat itu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat saja. Ayat 102, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, sholat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud atau telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat satu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Footnote: menurut sebagian besar mufasir, bila telah selesai 1 rakaat, maka diselesaikan 1 rakaat lagi sendiri, dan Nabi SAW duduk menunggu kelompok yang kedua. Jadi ini mungkin adalah cara sholat khauf gitu ya. Jadi sholat dalam keadaan berperang. Jadi kita tetap diwajibkan untuk sholat, namun tetap siap siaga gitu ya. Sholat taktis di medan perang. Caranya seperti apa sih? Di sini sudah diajarkan dalam Al-Quran. Ayat 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Di sini saya catat dulu ya, pentingnya sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Walaupun dalam keadaan perang dan genting sekalipun.
102 dan 103. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Footnote, ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Tu'mah, yang mana dia menyembunyikan barang curian itu di seorang rumah Yahudi. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu adalah orang Yahudi. Hal ini diadukan oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi SAW, dan mereka meminta agar Nabi membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi. Kendati pun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu adalah Tu'mah. Nabi SAW sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi. Tapi kemudian beberapa ayat ini turun ya untuk menegaskan keadilan lintas agama. Jadi nantinya malah ayat-ayat ini membela orang Yahudi tersebut yang dituduh mencuri oleh Tu'mah. Ayat selanjutnya ya, saya ulangi dulu 105. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah bersama mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul satu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Saya catat dulu ya, ayat 114. Tidak ada kebaikan dari pembicaraan rahasia kecuali untuk menyuruh bersedekah dan berbuat kebaikan dan perdamaian. Kalau untuk berbuat baik, nggak apa-apa ya, pembicaranya rahasia. 115. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu,
dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Itu ya tadi kisah tentang keadilan lintas agama. Jadi di sini Allah malah tidak membela orang Muslim tersebut, namun memerintahkan Rasulullah untuk menghukum orang Muslim dan membebaskan orang Yahudinya. Dilarang keras menjadi pembela bagi para pengkhianat. 116, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Footnote, asal makna inasan adalah perempuan-perempuan. Patung-patung berhala yang disembah Arab jahiliyah itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan, seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dapat juga berarti di sini orang-orang mati, benda-benda yang tidak berjenis, dan benda-benda yang lemah. Ayat 118, saya ulang lagi, 17-nya dulu, 117, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknat Allah, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Footnote, maksudnya pada setiap manusia ada potensi untuk berbuat baik dan ada potensi untuk berbuat jahat. Setan akan menggunakan potensi untuk berbuat jahat dalam mencelakakan manusia. 119, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Footnote, menurut kepercayaan Arab jahiliyah, hewan-hewan yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala harus dipotong telinganya terlebih dahulu. Dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak boleh dipergunakan lagi, serta harus dilepas lagi. Maksud mengubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah yang diciptakan Allah, seperti mengebiri binatang, ada yang mengartikannya dengan mengubah agama Allah. 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain Allah. Footnote, angan-anganmu, mu di sini adalah orang yang mengartikan dengan kaum muslimin, dan ada pula yang mengartikan kaum musyrikin. Maksudnya pahala di akhirat bukanlah menurut angan-angan dan cita-cita mereka, tetapi sesuai dengan ketentuan agama. 124. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan yang sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Dan barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Dan barang siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim sebagai kesayangannya. Saya catat dulu ya, ayat 125 ini. Siapa yang lebih baik agamanya? Yang cirinya berikut. Ini ciri-ciri orang yang agamanya terbaik gitu ya. Yang berserah diri kepada Allah, mengerjakan kebajikan, mengikuti agama Ibrahim yang lurus. 126, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kana Allahu bikulli syai'im muhita. Tadi ya, ayat
116 sampai 126 tentang akar kejahatan, yaitu syirik dan setan. Dan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dosa syirik. Selanjutnya ayat 127, kita masuk ke sub tema yang lain, hak perempuan dan keadilan poligami atau monogami. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Footnote, baca An-Nisa ayat 2 dan 3. Fatwa tadi ya, dan juga tadi menurut adat Arab jahiliyah, seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. Jika perempuan yatim itu cantik dinikahi dan diambil hartanya, jika perempuan yatim itu buruk rupanya, dihalanginya menikah dengan laki-laki yang lain agar dia tetap dapat menguasai hartanya. Nah, kebiasaan di atas itu dilarang dilakukan oleh ayat ini. Ya, jadi ada orang berkuasa atas perempuan yatim yang di dalam asuhannya. Kalau cantik itu dinikahi biar bisa diambil hartanya, tapi kalau misalkan buruk rupa, dihalanginya menikah dengan laki-laki lain, jadi hartanya bisa tetap dikuasai oleh orang tersebut. Kebiasaan di atas dilarang dilakukan oleh ayat ini. 128, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, tadi nusyuz sudah kita terangkan sebelumnya ya, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini ya jadi nusyuz itu merujuk pada sikap pembangkangan, ketidaktundukan atau sikap menonjolkan diri yang menyebabkan keretakan dalam hubungan suami istri. Jadi di dalam surat An-Nisa ini dijelaskan bahwa nusyuz itu bisa dilakukan oleh istri maupun oleh suami. Yang ayat tadi kita baca 128 itu oleh suami ya. Jadi kalau oleh istri, sikap istri yang meninggalkan kewajibannya terhadap suami, seperti membangkang terhadap perintah suami yang ma'ruf atau baik, bersikap kasar, atau meninggalkan rumah tanpa izin alasan yang syar'i. Kemudian nusyuz suami itu apa? Jadi Al-Quran juga bilang bahwa suami juga bisa melakukan nusyuz. Nusyuz suami terjadi ketika suami meninggalkan kewajibannya, bersikap dingin, acuh tak acuh, bertindak kasar, atau berpaling dari istrinya karena kebencian. Jika suami melakukan nusyuz, Al-Quran tidak menyuruh istri untuk memukul balik, melainkan mengajarkan islah atau perdamaian. Di ayat 128 tadi ya. Nah, perbedaan cara pandangan. Mengapa penanganannya berbeda antara nusyuz suami dan istri? Ini ada hikmah tadaburnya, logika kepemimpinan. Karena laki-laki itu adalah qawwam atau penanggung jawab, pelindung. Maka dia diberikan instrumen untuk mendidik di dalam rumah tangga jika terjadi pembangkangan. Sedangkan untuk istri adalah logika kedamaian. Karena istri adalah jantung ketenangan rumah tangga. Saat suami membangkang, Al-Quran mendorong istri untuk mengambil inisiatif perdamaian atau negosiasi hak agar harmoni keluarga bisa diselamatkan. Selanjutnya ayat 129, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung
kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha bijaksana. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Astagfirullahaladzim. Sini ya. Kalau kita ingkar, semua yang ada di langit dan di bumi ya milik Allah gitu. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha Pemelihara seluruhnya. Jadi kalau Allah menghendaki, ya terserah Allah gitu. Kalau kita semua mau dimusnahkan karena kita ingkar kepada Allah, itu hak Allah, karena semuanya milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah bisa saja mendatangkan umat lain sebagai pengganti kita, umat yang apabila kita membangkang dan ingkar. Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Ya, 134. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ayat 135 ya, ayat keadilan. Ayat 135. Ini tentang keadilan. Mungkin tadabbur saya sendiri ini adalah kita harus adil ya kepada semuanya, kepada diri kita sendiri, keluarga kita, bapak ibu kita, kerabat kita, dan bahkan teman-teman kita, tim kita. Jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jangan memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi. Astagfirullahaladzim. Semoga kita bisa menjadi orang yang adil. 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Apa ini konteksnya ya? 138 dan 139. Jadi konteksnya waktu itu
Kaum munafik melihat umat Islam secara lahiriah itu lemah dan sering ditekan. Sementara itu pihak lawan, kaum kafir musyrik, tampak kuat, kaya dan memiliki jaringan kekuasaan yang mapan. Jadi kaum munafik mengalami krisis kepercayaan diri. Mereka berpikir, kalau mau kuat saya harus beraliansi dan mencari perlindungan kepada mereka yang tampak berkuasa namun kafir, dan saya harus menjauhkan diri dari identitas muslim saya. Jadi maksudnya itu ya, bahwa menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Konteks ketika waktu itu di Madinah, orang-orang mukmin masih lemah sedangkan orang kafir itu kuat, maka ada yang kemudian menjadikan orang-orang kafir justru sebagai pemimpinnya gitu, dan meninggalkan orang-orang yang mukmin. 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberikan keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Footnote, orang munafik itu turut memenangkanmu berkata kepada yang kafir itu maksudnya dengan jalan membuka rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang kafir, atau kalau mereka berperang di pihak orang mukmin, mereka berperang tidak sepenuh hati. Jadi tergantung ya siapa yang menang gitu. Kalau yang menang orang mukmin, orang munafik akan berkata, kami akan turut berperang bersama kamu, tapi sebenarnya enggan di dalam hatinya gitu. Tapi ketika mereka bersama orang kafir, dia malah berkata sebaliknya gitu ya. 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini jadi catatan pelajaran saya sendiri ya, gitu. Jadi ayat 142, ciri orang munafik. Salah satunya adalah malas sholat, ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan tidak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi masuk ke dalam ciri orang munafik ini. Lanjut 143. Maka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Jadi orang munafik itu ragu antara iman atau kafir dan tidak termasuk ke dalam iman dan tidak pula masuk ke dalam orang kafir. Jadi konsisten ya dengan yang ada di awal surat Al-Baqarah. Ada 3 klasifikasi orang gitu ya. Ada orang beriman, orang kafir, dan juga orang munafik. Di sini pun disebutkan hal yang konsisten dan sama, bahwa orang munafik itu sebenarnya bukan golongan beriman dan bukan pula golongan kafir. Jadi ada golongan sendiri, diklasifikasikan sendiri di dalam Al-Quran untuk orang-orang munafik. Tadi Al-Quran sudah menyebutkan beberapa ciri-cirinya ya, yang saya catat tadi ya. Jadi tidak mau mematuhi perintah Allah, ya disuruh berperang dia tidak mau, enggan. Dan di sini juga disebutkan sebagian ciri yang lain. Mereka tuh hendak menipu Allah, tapi malah Allah yang menipu dirinya.
ciri-cirinya malas sholat, ria, ingin dipuji di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah. Lagi-lagi saya berdoa semoga kita semua dijauhkan dari menjadi golongan orang munafik ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan sampai menjadi orang munafik. 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Terakhir, juz kelima ini yaitu ayat 147. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Alhamdulillahirrabbilalamin, sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Quran juz kelima, ya, yang isinya adalah surat An-Nisa dari ayat 24 sampai 147. Jadi tadi kita recap sedikit lagi ya dari sisi strukturnya. Struktur juz kelima ini dari mulai internal ke eksternal, jadi inside out approach ya. Jadi Allah mengajarkan kita tidak bisa menegakkan keadilan di luar atau di ruang sidang atau dimanapun gitu ya, atau memenangkan perang di medan tempur kalau kita gagal menegakkan keadilan dan pembagian hak di ruang rumah tangga kita sendiri. Makanya tadi yang saya pahami ya, ayat yang muncul itu adalah tentang tata tertib keluarga dulu nih ya, masalah keluarga, suami istri, kehormatan gitu ya, itu dulu yang harus diperbaiki sebagai unit terkecil sebelum keluarnya pun kita juga bisa baik dan adil. Kemudian juga ada harmoni hak-hak orang yang lemah dan kekuasaan-kekuasaan. Surat ini terus-menerus berayun antara memberikan kekuasaan kepada pemimpin dan ancaman keras jika kekuasaan itu digunakan untuk menindas yang lemah, wanita, yatim, minoritas gitu. Hukum dalam Islam bukan untuk melindungi penguasa, melainkan membatasi penguasa agar yang lemah terangkat derajatnya. Dan di sini juga hukum yang melayani realitas tadi ya. Jadi adanya hukum sholat khauf gitu. Jadi sholat di saat genting atau saat perang. Menyelesaikan sengketa suami istri gitu ya. Tadi ada yang kalau istrinya membangkang seperti apa, kalau suaminya membangkang seperti apa gitu ya. Ini benar-benar satu buku manual yang sangat lengkap ya. Al-Quran ini sudah mengajarkan kita berbagai SOP-SOP, aturan-aturan, dan bukan hanya sekedar aturan atau fikih saja, tapi sebenarnya di dalamnya banyak hikmah-hikmahnya yang nanti mudah-mudahan satu saat bisa kita gali lagi lebih dalam. Baik, terima kasih sudah menyimak. Ini adalah terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia juz kelima. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hingga juz ke-30 selama bulan Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kebaikan, semua itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan-kesalahan saya dalam berucap dan bertindak, itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.